Terima kasih pemirsa dan kembali bersama kami dan kita di segmen Market Buzz. Kita akan melihat terlebih dahulu pemirsa sejumlah agenda ekonomi berikut ini. Ya, beberapa agenda ekonomi yang patut Anda cermati pemirsa seperti yang tertera di layar televisi Anda. Ya, dari Indonesia ada data mengenai kepercayaan konsumen Indonesia di bulan Januari. Dari Amerika Serikat, pidato Ketua Dewan Gubernur The Fed, Powell, masih dari Amerika Serikat, pidato anggota FOMC, Williams, stok minyak mentah, mingguan API dan inventory minyak mentah Amerika Serikat. Kemudian dari Uni Eropa ada pidato ECB, Alderson. Dan kita lihat juga pemirsa agenda emiten hari ini, Rabu 8 Februari 2023, ada IPO dari 4 emiten baru. Ada PT Fastland Indonesia atau FAS dari properti dan real estate. Kemudian ada PT Haloni Jane atau Halo Peralatan Kesehatan. Kemudian ada PT Solusi Kemasan Digital atau dengan kode saham PEK atau PACK yang bergerak di industri percetakan dan PT Pelita Teknologi Global atau CHIP teknologi yang di sektor teknologi pemirsa ya. Kemudian ada Jasa Marga, ESA RUPS, KF dan MSIN, KUM HMETD, Amor DPS, dividen tunai. Dan kita lihat pergerakan IHSG di penutupan perdagangan kemarin pemirsa hingga akhir perdagangan hari Selasa menguat 61 poin atau sebanyak 0,89% ke level 6.935. Sektor energi memimpin penguatan naik sebesar 3,03%, sedangkan sektor infrastruktur terlemah turun sebesar 0,59%. Dari Asia, update-nya pada pagi hari ini pemirsa, Nikkei turun 0,64%, Straits turun 0,11%, Kospi menguat 0,96%, Hang Seng menguat 0,36%. Demikian review singkat seputar market pada pagi hari ini. Dan di segmen Market Buzz kali ini pemirsa kita akan mengulas informasi yang juga menarik terkait dengan perkoperasian Indonesia pasca kasus KSP Indosuria. Ya betul sekali, sudah tersambung melalui video conference ada Bapak Ahmad Zabadi, beliau adalah Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM. Selamat pagi Pak Zabadi. Pagi Mas, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Zabadi. Sehat selalu, terima kasih. Lagi di jalan ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini Pak. Bagaimana nih Pak menilai literasi masyarakat Indonesia soal perkoperasian? Karena kita tahu ya kasus KSP Indosuria ini bukan yang pertama kali, tapi sebelum-sebelumnya juga sudah sempat ada Pandawa, kemudian lagi Biru dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Terkait dengan literasi masyarakat Indonesia terhadap koperasi, sejauh pandangan kami berdasarkan data, relatif koperasi masih cukup bagus ya. Jadi artinya bahwa secara data ditunjukkan bahwa di tahun 2021 misalnya jumlah anggota masyarakat Indonesia menjadi anggota koperasi 27 juta ya, dan saat ini meningkat menjadi sekitar 29 sampai 30 juta. Kemudian dilihat dari sisi jumlah koperasi aktif 2021 tercatat 127 ribu, saat ini tercatat sebanyak 130 ribu. Ini artinya bahwa penerimaan dari masyarakat Indonesia dan ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap koperasi relatif masih cukup tinggi dan masyarakat juga masih menaruh harapan untuk bagaimana keberadaan koperasi bisa memenuhi kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan. Tentu saja juga hal ini selaras sebetulnya peningkatan jumlah masyarakat dan jumlah koperasi dalam 1 tahun terakhir misalnya kemarin itu juga ditandai dengan kemudahan dan kebijakan yang pemerintah lakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, di mana untuk mendirikan koperasi relatif lebih mudah dari 20 orang, cukup 9 orang. Baik, artinya secara pertumbuhan ini memang sangat-sangat positif ya Pak Zabari, tapi kemudian dengan ada kasus-kasus yang tadi sudah disampaikan oleh Prisa, ini kemudian mencederai lah growth dari koperasi sendiri yang memang sangat-sangat positif begitu. Terkait dengan kasus-kasus yang ada, bagaimana sebetulnya koordinasi antara Kemenkop UKM dengan pihak terkait mengenai pengawasan, kemudian juga penguatan dari perkoperasian di Indonesia?
Ya, kita memang menyadari bahwa terdapat beberapa kasus yang sekarang menerpa gerakan koperasi di Indonesia. Tetapi sekali lagi ini dilihat dari sisi data ekspektasi masyarakat juga masih cukup tinggi, karenanya lalu untuk mengeliminir potensi masalah-masalah yang sama yang saat ini menerpa gerakan koperasi, terutama kasus Indosuria, peningkatan fungsi pengawasan sedang kita lakukan, terutama sebenarnya adalah koordinasi pengawasan kita relatif sudah kita perkuat terus ya melalui Permenkop 9/2020 tentang pengawasan koperasi, yang kemudian untuk diketahui relatif melalui peraturan atau regulasi yang kita lakukan, dan kemudian koordinasi kita di mana kami Kementerian Koperasi masuk di dalam Satgas Waspada Investasi, dan kemudian koordinasi yang kami lakukan dengan PPATK dan Joint Audit dengan OJK dan PPATK, serta dengan aparat penegak hukum, kita akan ikhtiarkan terus untuk upaya untuk mengeliminir potensi-potensi dari masalah yang kita lakukan. Berarti Pak Sabadi ternyata disebutkan sendiri ya oleh Pak Menteri bahwa peraturan ataupun undang-undang koperasi sudah usang, tapi banyak langkah-langkah yang dilakukan untuk merevisi dan memperkuat hal tersebut ke depannya gitu. Dalam masa tunggu itu, apa himbauan untuk masyarakat agar kepercayaan perkoperasian atau berkoperasi ini kembali pulih? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pak, kita jeda dulu ya. Baik, dan bisa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Ahmad Sabadi, Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM. Ya Pak Sabadi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prisa sebelumnya, Kemenkops ini memang mengakui beberapa aturan sudah usang dan akan dilakukan ataupun tengah dilakukan penguatan dan juga berbagai macam revisi lah ya, supaya hal-hal serupa tidak terjadi lagi begitu terkait dengan kasus-kasus yang sudah lalu. Sambil menunggu itu kemudian disahkan, apa yang bisa masyarakat lakukan sehingga kemudian praktek perkoperasiannya tetap bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan merasanya tidak deg-degan begitu, Pak Sabadi. Baik, untuk gambaran umum dulu bahwa koperasi ini tidak hanya koperasi simpan pinjam, di Indonesia juga ada berbagai jenis koperasi lain, dan terkait dengan sekarang permasalahan yang kita hadapi terkait koperasi simpan pinjam, Bapak Menteri dengan sudah membuat satu kebijakan yang sedang kami jalankan implementasinya, yaitu melakukan moratorium terhadap pendirian dan proses perizinan bagi koperasi simpan pinjam. Artinya bahwa kita tidak lagi sekarang memberikan izin untuk pengembangan keberadaan koperasi simpan pinjam dan izin usaha simpan pinjam yang baru begitu, sampai dengan perumusan peraturan regulasi yang saat ini sedang kita siapkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang P2SK ini selesai. Nah, sebagaimana diketahui memang Kementerian Koperasi dapat tugas dari Undang-Undang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan untuk merumuskan tentang kebijakan atau regulasi yang mengatur tentang koperasi yang bergerak di jasa keuangan yang nanti pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh otoritas pengawas Pak Sabadi, keuangan OJK. untuk kasus yang kemudian yang terkait dengan koperasi simpan pinjam ini akan diawasi, diatur oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Oke, Pak Sabadi, untuk kasus yang sudah berlangsung saat ini dan masih dalam proses, kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk para korban? Mungkin bisa memberikan kelegaan atau bentuk dukungan dari Kemenkop UKM. Ya, dukungan yang kita lakukan pertama adalah kita akan melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan homologasi yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan PKPU. Ini adalah memang suka atau tidak suka, ini adalah sebuah kondisi yang memang harus kita jalankan, bahwa terhadap koperasi bermasalah yang sekarang ini sebenarnya sedang dalam
pelaksanaan homologasi berdasarkan putusan PKPU ini masih berlangsung hingga kira-kira 5 tahun ke depan. Ini yang kemudian harus kita kawal, dan kami telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian lembaga, termasuk juga mengusulkan kepada Menko Polhukam untuk kita dapat dibuat sebuah tim gabungan di mana ini untuk melakukan fungsi pengawasan secara efektif terhadap pelaksanaan dari putusan pengadilan, khususnya terkait putusan PKPU terhadap koperasi-koperasi yang bermasalah ini. Yang kedua, tentu saja terhadap penyimpangan yang mengandung unsur pidana tentu harus diproses dengan tegas dan seadil-adilnya. Ini yang kemudian fungsi koordinasi yang sedang kita lakukan di bawah koordinasi kantor Menko Polhukam diharapkan akan lebih efektif, di samping dengan keberadaan kemarin Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah. Baik. Kemudian yang ketiga, saat ini kami bersama dengan PPATK memastikan bahwa seluruh koperasi simpan pinjam harus dan wajib terhubung dengan BUML PPATK, sehingga seluruh proses transaksi yang dilakukan oleh koperasi-koperasi simpan pinjam ini akan langsung dapat termonitor oleh PPATK, sehingga dengan demikian potensi terjadinya misalnya investasi bodong, terutama pencucian uang dan pembiayaan katakanlah tindak pidana terorisme dan seterusnya, ini dapat diantisipasi, dapat kemudian diketahui lebih di awal, dan dapat dilakukan tindakan-tindakan preventif melalui kerjasama yang kita kembangkan dengan PPATK. Samping yang terakhir tentu melalui Satgas Waspada Investasi, OJK, ini kita akan semakin lebih intensifkan untuk mengawasi praktek-praktek investasi bodong dan ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menggunakan katakanlah koperasi ya sebagai kedok untuk penyalahgunaan dan penipuan kepada masyarakat. Dan kami berharap juga untuk masyarakat untuk lebih berhati-hati, karena sebenarnya praktek investasi bodong dan ilegal yang banyak dilakukan oleh katakanlah penjahat-penjahat keuangan ini senantiasa kemudian mereka mencoba untuk mencari celah dari regulasi-regulasi yang relatif dianggap masih ada kekosongan. Oke, berarti upaya dari Kementerian Koperasi, Pak, terkait dengan KSP Indosuria ini yang sedang masih diupayakan di tahap akhir, harapannya memperoleh keadilan sebesar-besarnya begitu ya? Betul. Karena kita mendorong sekali dan mendukung apa yang sekarang ini dilakukan untuk adanya kasasi terhadap putusan kemarin, terhadap putusan Pengadilan Jakarta Selatan, dengan putusan bebas ini, untuk kemudian kita lakukan kasasi oleh Kejaksaan Agung. Mas Samadi, terima kasih banyak untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Semoga maju terus perkoperasian tanah air. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Zabadi, sampai jumpa.